Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat datang kembali di House of Restoration. Mungkin kemarin habis long weekend atau mungkin ada yang di rumah aja. Yuk, tapi kita nggak mau beristirahat untuk bertemu Bapak, amin. Selamat datang, yuk mari kita siapkan hati kita, yuk. Mari kita sebelum kita memulai kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang seminggu ini Tuhan. Hari ini Tuhan kami kembali datang Tuhan untuk menghampiri Engkau Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Kami mau fokus untuk Engkau. Hanya dalam 1 jam ini Tuhan kami mau menanggalkan semua beban pikiran, semua pekerjaan apapun yang menghalangi kita. Kami mau menanggalkan itu semua Tuhan. Kami mau fokus hanya untuk Engkau. Thank you Jesus Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan doa Tuhan. Haleluya. Amin. Come on, just worship God. Mari kita siapkan hati kita. Thank you Jesus. We worship. Come on, just worship God. Let's sing the song together. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ubah hatiku,
kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Kami katakan mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Terima kasih Tuhan. Semua hakku jadi murid-Mu Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Thank you Jesus Lord. Semua ini hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Jesus Lord. It's all about you God. Siapkan hati kita sebelum mendengar firman Tuhan. Mari kita sembah Allah kita. Thank you Jesus Lord. Oh Jesus God. Mari kami katakan Tuhan, we sing Jesus, it's all about you Lord. It's all about you. It's all about you. Kami berbuat apa yang kami lakukan, semuanya hanya untuk Engkau God. Thank you Jesus Lord. It's all about you Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Just worship God. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. But it's all about you. It's all about you. I'm coming, Jesus. I'm coming back to the heart.
about you. It's all about you, Jesus. Yes, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about. Mari kita katakan bersama-sama. It's all about you. Oh, it's all about you, Jesus. It's all about you, amen. It's all about you. Oh, hallelujah, hallelujah. It's all about you, Jesus. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, karena kami berdiri di hadapan-Mu, di hadapan tahta-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau sekali lagi Tuhan menghampiri Engkau. Kami rindu Engkau hadir, Engkau yang sudah hadir, Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan. Menjamah hati kami ya Tuhan. Apabila ada di antara kami hati kami yang mulai menjadi suam-suam kuku, mari ya Tuhan, Engkau bangkitkan, Engkau berikan satu sukacita baru, semangat yang baru. Demikian juga Tuhan, apabila ada di antara kami yang mulai kami hilang fokus, it's not about you lagi, tetapi banyak hal yang membuat kami kehilangan fokus. Mari ya Tuhan, Engkau sekali lagi, Engkau akan datang kepada kami, dan kami boleh mengatakan di hadapan-Mu, it's all about you ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyingkirkan keakuan kami mau menyingkirkan ego kami ya Tuhan. Kami mau menyingkirkan segala perkara yang membuat kami tidak bisa mendekat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Silakan kembali duduk saudara-saudaraku. Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semuanya pagi hari ini. Dan sekali lagi senang bisa berjumpa kembali saudara-saudara di dalam pelayanan online yang masih harus berlangsung sampai hari ini. Tapi kita semua bersyukur dan bersukacita oleh karena justru disinilah kita diajar untuk benar-benar bergantung kepada Tuhan, di mana kita tidak bisa berjumpa langsung, tetapi saudara dan saya, kejujuran kita dilatih, komitmen kita dilatih untuk tetap kita mengambil waktu membangun mezbah Tuhan dan menetapkan tempat itu bersama-sama di dalam ibadah ini. Baik, kita memasuki bulan November, saudaraku. Dan di dalam bulan November ini, saya akan mengajak kita untuk belajar satu seri untuk seluruh bulan November ini, yaitu menjadi murid Kristus. Kalau bulan Oktober kita belajar bagaimana menjadi warga kerajaan surga, menjadi warga kerajaan Allah. Dan ketika kita menyadari bahwa kita adalah warga kerajaan surga, maka saya ingin membawa kita kepada satu proses berikutnya, yaitu berpikir dan berbicara tentang menjadi seorang murid Kristus. Dan ketika kita berbicara menjadi murid Kristus, maka gambaran murid ini itu berbicara tentang adanya satu level demi level, tingkatan demi tingkatan. Ini berbicara tentang sebuah pertumbuhan.
Menjadi murid juga itu berbicara tentang bagaimana kalau seorang murid itu pasti punya guru, saudaraku. Murid adalah seorang learner, seorang pembelajar. Murid juga adalah seorang pengikut. Dan murid yang baik, dia juga siap untuk membayar harga. Murid tidak bisa hanya duduk mendengarkan gurunya, tetapi ada tugas-tugas yang dia harus kerjakan. Dan tugas-tugas yang dia kerjakan akan menolong untuk dia menerapkan ilmunya dan kemudian dia belajar sesuatu yang baru. Itu kalau seorang murid yang baik, maka murid itu akan belajar mengerjakan tugas-tugasnya. Dan kita akan belajar bersama di bulan ini. Pada hari ini kita akan belajar satu seri yang pertama dari menjadi murid Kristus, yaitu panggilan kepada pemuritan. Panggilan kepada pemuritan. Nah, kalau seorang murid adalah seorang yang pembelajar, seorang learner, seorang pengikut, seorang yang dia perlu belajar. Apa itu pemuritan, saudaraku? Kalau pemuritan, murid itu adalah orangnya. Kalau pemuritan itu adalah prosesnya, saudaraku. Prosesnya itulah pemuritan. Nah, kita dipanggil untuk masuk di dalam proses pemuritan ini. Dan berbicara tentang pemuritan, maka saudaraku, kita harus tahu bahwa kekristenan itu berbicara tentang proses. Ketika saudara menjadi orang Kristen, maka saudara dan saya harus mengerti kita akan mengikuti sebuah proses yang kalau kita mengikuti proses ini, maka perjalanan kita itu adalah perjalanan yang luar biasa. Mengapa? Karena kita akan mengalami satu pertumbuhan. Dan pertumbuhan inilah yang membuat kita, hidup kita itu menjadi hidup yang menggairahkan, saudara-saudara. Nah, di dalam proses pertumbuhan itulah yang saya sebut dengan pemuritan. Nah, sebelum kita masuk di dalam panggilan kepada pemuritan, saudaraku, kita ini sebenarnya sadar atau tidak sadar, kita ini pasti menjadi seorang murid. Ada murid yang formal, ada murid yang tidak formal atau informal. Tetapi kita semua ini pasti menjadi seorang murid. Betul, mungkin kita sekolah, tetapi yang saya maksud dengan menjadi seorang murid, kita ini mengikuti proses dimuridkan. Pertanyaannya, kita dimuridkan oleh siapa? Ada orang-orang yang dimuridkan oleh drama Korea. Maka dia diajar terus oleh drama Korea, saudaraku. Konsep cintanya, konsep tentang cowok, konsep tentang cewek, konsep tentang rumah tangga, pelan-pelan tapi pasti itu dipengaruhi, saudara-saudara. Dan kita itu pasti dimuridkan entah oleh sesuatu atau oleh seseorang. Saudaraku, ketika kita menjadi orang Kristen, maka kita harus sadar kita ini menjadi murid siapa-siapa saja. Karena kalau kita tidak sadar bahwa kita ini menjadi murid siapa saja, maka di dalamnya ada konflik antara menjadi murid Yesus dan murid-murid yang lain yang nilai-nilainya tidak sama dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Kristus. Makanya tidak heran ada orang yang menjadi orang Kristen tetapi hidupnya tidak mencerminkan nilai-nilai karakter-karakter sifat dari Kristus. Mengapa? Karena dia ternyata tidak melepaskan diri, dimuridkan oleh hal-hal yang lain. Dimuridkan oleh perkara-perkara yang lain. Dan saudaraku, kita harus sadar siapakah yang memuridkan kita. Apakah yang memuridkan kita, yang mengikat kita, yang mengajari kita. Yang kita harus tahu bahwa kita harus melepaskan, saudaraku, dari
pemuritan-pemuritan yang lain dan fokus kepada pemuritan di dalam Yesus, saudaraku. Nah, pertanyaannya saudaraku, ketika kita berbicara tentang pemuritan, kalau saya tadi menjelaskan pemuritan itu prosesnya, lalu prosesnya seperti apa, saudaraku? Saudaraku, berbicara tentang pemuritan, yang pertama, pemuritan itu adalah satu tanggapan kepada panggilan Kristus. Pemuritan adalah tanggapan kepada panggilan Kristus. Panggilan apa? Yang pertama adalah panggilan yang disampaikan oleh Kristus ketika Kristus mengatakan, ikutlah aku. Saya mengajak kita membaca di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan menjadi ketenangan, akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus memanggil untuk kita datang mengikut Dia. Dan Yesus menawarkan untuk kita mengikut Dia. Sebab apa? Sebab Dia akan memberikan kelegaan, saudaraku. Akan memberikan kelegaan. Inilah yang kita perlu tahu, bahwa setiap kita, semua manusia di dunia ketika mereka mendengar Injil, mendengar berita tentang Yesus Kristus, maka Yesus Kristus mengundang saudara untuk mengikut Dia. Dan undangan Yesus ini sebenarnya di dalam konteks ini Yesus sedang mengundang orang-orang untuk ikut Dia karena orang-orang itu sedang berada di bawah pemuritan orang-orang Farisi. Mereka hidup di bawah hukum Taurat yang ditafsirkan oleh orang-orang Farisi sehingga mereka begitu berat. Mereka begitu merasa tertekan ketika menjalaninya karena mereka harus menjalankannya dengan penuh rasa takut. Karena begitu ketat dan bukan hanya ketat, tetapi kehilangan roh, jiwa di balik aturan-aturan yang ada. Sehingga mereka bahkan tidak mengerti alasannya mengapa mereka melakukan itu. Mereka hanya mengatakan ya ini karena diajarkan, tetapi tidak tahu untuk apa tujuannya. Nah saudaraku, Yesus menawarkan untuk ikutlah aku. Saudaraku, saya tidak tahu engkau sedang dimuridkan oleh siapa. Engkau sedang mengikuti jalan hidupmu ini oleh siapa? Bagaimana engkau menjalani hidupmu? Tetapi saya mau mengatakan kepada kita semua pagi hari ini, Yesus memberikan undangan kepada saudara dan saya, ikutlah Dia. Dan ketika Dia mengajak kita untuk ikut Dia, karena apa? Karena Dia menawarkan kelegaan kepada saudara-saudaraku. Jadi saudaraku, Kristus menawarkan untuk mengikut Dia dan Dia menawarkan kelegaan. Kelegaan yang seperti apa? Menarik sekali, karena Yesus menawarkan kelegaan dengan cara Dia memberi kuk yang baru. Dia memberi beban yang baru, tetapi bagaimana kita bisa menyebutnya kelegaan? Karena biasanya kalau lembu itu membajak lalu kuknya dilepas, baru dia merasa lega. Tetapi Yesus memberikan kelegaan dengan cara, aku berikan kelegaan kepadamu. Kenapa? Karena sekarang pikulah kuk yang kupasang. Saudaraku, Yesus mengajak kita untuk mengikut Dia dan menerima kuk yang baru yang Dia pasang. Kuk ini ringan, mengapa? Karena dikatakan sebab Yesus lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus mengatakan bahwa Dia yang memberikan beban itu ringan. Saya berpikir, mengapa itu ringan saudaraku? Karena
saudara tidak memikulnya sendirian. Saudara dan saya memikulnya bersama dengan Yesus. Yesus akan mengajarkannya kepada saudara-saudara. Itulah pemuritan, saudara-saudara. Pemuritan adalah kesediaan kita menerima kuk yang dari Kristus. Pemuritan, saudaraku, kuk itu fungsinya apa sih, saudara-saudara? Saudara, kalau lembu itu diberi kuk supaya kuk itu akan dihubungkan kepada bajak, sehingga ketika lembu itu bergerak, maka mata bajak itu bisa membajak tanah di sana. Jadi diperlukan kuk supaya ada kendali, ada kontrol. Dan kuk itu menyebabkan tenaga yang keluar dari lembu itu menghasilkan bajak itu membajak tanah. Jadi kuk yang Tuhan Yesus berikan adalah kuk yang menyebabkan saudara dan saya produktif. Saudara dan saya berbuah, saudara dan saya menghasilkan sesuatu. Dan luar biasa yang Tuhan Yesus tawarkan kepada kita ketika kita mau menerima kuk yang Yesus berikan adalah saudara mengalami ketenangan, saudara. Saudara mengalami kelegaan sebab Yesus dia mengatakan bebanku. Dia bukan mengatakan bebanmu, tetapi mengatakan bebanku. Artinya Yesus tidak membiarkan saudara menanggung beban sendirian. Tetapi Yesus akan bersama dengan saudara-saudara untuk menanggung beban itu. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Itu hanya bisa terjadi karena Yesus menawarkan pemuritan, juga berbicara tentang hubungan dengan Dia. Makanya kalau saudara menjadi seorang murid, tidak mungkin bisa menjadi seorang murid Yesus tanpa memiliki hubungan dengan Dia. Kenapa? Karena kalau engkau menjadi seorang murid dan jauh dari Yesus, maka hidupmu akan berat. Engkau akan merasa melakukan aturan-aturan, harus baca Alkitab, harus ini dan itu, engkau rasa berat. Kenapa? Karena engkau tidak mendekat kepada Dia. Kenapa? Karena yang kau pikul beban bukan beban Kristus, tetapi bebanmu sendiri. Yesus mengatakan bebanku ringan. Kita akan sanggup memikul beban, kita sanggup mendisiplin diri, kita sanggup menjadi berkat buat orang lain, kita sanggup mengampuni, kita sanggup berjalan, melakukan perkara-perkara yang mustahil. Kenapa? Karena saudara dan saya memikul kuk bersama dengan Yesus, beban yang Dia berikan, saudara-saudara. Dan itu luar biasa. Pertanyaan saya, apakah saudara merasakan kelegaan? Kalau engkau belum merasakan kelegaan, itu artinya pastikan engkau sedang memikul kuk yang Yesus berikan. Dan saudaraku, panggilan Yesus yang kedua adalah Yesus memanggil untuk kita mendapatkan kelegaan tadi. Jadi bukan hanya datang kepada Dia, tapi mendapatkan kelegaan. Dan inilah murid-murid Kristus yang akhirnya menggoncang dunia. Kenapa? Karena mereka memikul beban. Mereka berani memikul beban. Dan beban yang mereka pikul pada akhirnya adalah beban yang membuat mereka menjadi lebih kuat, mereka menjadi lebih produktif karena beban yang Tuhan Yesus berikan adalah beban yang sesuai dengan visi dari Tuhan Yesus, dengan tujuan dari Tuhan Yesus. Saudaraku, di sanalah yang kemudian kuk itu berbicara tentang komitmen. Komitmen, mendapatkan kuk itu artinya saudara berkomitmen. Kalau saudara menjadi orang Kristen tetapi tidak mau berkomitmen, berarti saudara tidak mau memikul kuk, saudara-saudara. Saudara harus belajar untuk tahu kuk yang Tuhan Yesus berikan, saudara-saudara. Dan kuk yang diberikan kepada kita, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kuk itu kita tidak pikul sendirian. Saya ingin kita melihat satu ayat di dalam Lukas pasal
14 ayat 27 yang mengatakan begini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya. Menarik, bukan barang siapa tidak memikul salib Yesus, tidak. Tetapi barang siapa memikul salibnya. Salibnya itu salib siapa? Salib kita. Saudara-saudaraku, saudara dan saya itu ternyata punya salib yang berbeda-beda. Karena komitmen dan penyerahan diri kepada Kristuslah, maka engkau dan saya akan mulai menemukan salib kita masing-masing yang sesungguhnya. Salib itu berbicara tentang tugas yang khusus yang Tuhan berikan. Salib itu berbicara tentang bagaimana kita melepaskan keakuan kita, melepaskan ego kita untuk berkomitmen kepada Yesus. Jadi salib masing-masing kita ini berbeda-beda. Tetapi ketika saudara menemukan salibmu, disitulah engkau mulai menjadi seorang murid yang sejati. Kalau saudara menjadi orang Kristen dan merasa engkau tidak ada salib yang kau pikul, mungkin saudara-saudara sedang tidak punya komitmen sama sekali. Tidak punya komitmen sama sekali, sehingga engkau tidak punya salib memang. Kenapa? Contoh saudara-saudara. Saya memberikan contoh itu minggu lalu. Saya berkomitmen untuk tiap pagi baca firman Tuhan, berdoa menghampiri Dia. Nah, saya ketika waktunya cukup, maka saya bisa melakukan itu. Tetapi ketika banyak pekerjaan sibuk, lalu bagaimana? Apakah saya bisa melakukannya? Saudara, itu salib saya. Saya harus menepati janji saya kepada Tuhan dengan bangun pagi, membaca firman, dan merenungkan firman-Nya, dan mendengar suaranya. Firman itu bagi saya hari ini apa? Dan itu salib saya. Tetapi kalau reaksi kita dengan mengatakan, oh karena minggu ini saya sibuk, saya akan baca Alkitab malam aja deh. Oh karena saudara, kalau saudara berganti-ganti, saudara tidak menemukan salibmu. Sehingga engkau tidak punya disiplin di sana. Dan ketika engkau tidak menemukan salibmu, maka engkau tidak sedang benar-benar di dalam proses pemuritan yang sesungguhnya, saudara-saudara. Itulah sebabnya di dalam gereja harus ada pemimpin. Karena pemimpin itu yang akan menolong jemaat bergerak, dan akhirnya masing-masing kita akan menemukan salib kita masing-masing. Kalau pemimpin itu kemudian tidak membawa kita bergerak, maka masing-masing ikut maunya sendiri, ya pada akhirnya kita tidak akan dimuridkan, saudara-saudaraku. Nah, sekarang saudaraku, setelah kita mengetahui panggilan Yesus di dalam pemuritan untuk mengikut Dia, apakah saudara sudah mengikut Dia? Ya Pak, saya sudah ikut Dia. Yang kedua, apakah saudara mengalami kelegaan? Pak, kok saya belum mengalami kelegaan? Berarti engkau harus mendekat kepada Dia dan memastikan engkau menerima beban, karena Yesus memberikan beban itu kepada kita, dan beban itu ringan. Seperti yang Paulus katakan ketika dia memikul beban itu di dalam Filipi pasal 4 ayat 12 sampai 13 mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada Dia. Kuk yang Tuhan Yesus berikan, beban yang Tuhan Yesus berikan di dalam hidup kita. Misalnya saya ini seorang yang kurang sabar, lalu Tuhan izinkan kita untuk dibentuk, itu adalah salib kita. Dan percayalah, ketika engkau diajar sabar, mungkin oleh klien, mungkin oleh teman, mungkin oleh pasangan kita, saudara tetap belajar untuk sabar. Maka saudaraku, saudara sedang memikul kukmu, kuk yang Tuhan Yesus berikan. Dan dengan Kristus engkau sanggup memikul segala perkara. Ada orang yang juga terlalu lembut,
terlalu sulit mengatakan tidak. Ini juga menjadi masalah. Tidak bisa tegas. Yesus juga mengajar kelembutan yang tegas, ketegasan yang lembut juga. Dan ketika kita belajar dengan Yesus, belajar untuk tegas, saudara-saudara, kadang-kadang ada perasaan tidak enak. Tetapi karena kita tahu bahwa itu benar, bersama dengan Yesus kita melakukannya, maka pada akhirnya kita menjadi lebih dewasa sehingga kita menjadi seorang yang tegas tapi lembut. Ada juga orang yang tegas kehilangan kelembutannya, lalu belajarlah kelembutan. Karena sering kali tegas dan ketegasan itu pada akhirnya menghancur, meluluh lantakkan. Engkau perlu belajar bagaimana menjadi seimbang ketika bersama dengan Yesus. Dengar firman Tuhan, pagi hari engkau bangun, engkau mendengarkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu bicara kepada hatimu, Tuhan sedang mempersiapkan engkau hari ini akan berjumpa sesuatu dan ada salib yang kau akan pikul. Sehingga firman itu menolong engkau untuk menghadapi masalah dan engkau bisa memikul salibmu. Nah, saudara-saudara, betapa luar biasanya kalau kita hidup di dalam pemuritan, hidupmu sehari-hari akan mendengar gurumu Yesus pagi hari dan engkau akan berhadapan dengan sesuatu hari ini, tapi firman yang kau dengar hari itu di dalam perjumpaanmu dengan Tuhan Yesus mempersiapkan engkau hari ini. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya membaca Yesaya pasal 3 dan berbicara kepada hati saya. Di dalam Yesaya pasal 3 itu di sana dikatakan supaya manusia yang sombong itu akan direndahkan oleh Allah. Manusia yang sombong akan dihancurkan oleh Allah. Dan waktu saya membaca itu berulang-ulang karena di dalam Yesaya pasal 3 itu kalimat yang sama diulang-ulang 2 kali, saudara-saudara. Dan saya merasa firman itu berbicara kepada saya. Dan kemudian siang itu saya melakukan aktivitas. Dan ternyata saudara-saudaraku, saya mendapatkan pencobaan untuk kemudian saya merasa bahwa saya berhak menegur. Saya merasa berhak untuk marah. Tapi kemudian firman itu mengingatkan saya. Engkau boleh marah. Tapi engkau harus bertanya, kemarahanmu ini apakah karena engkau merasa dirimu paling baik, dirimu paling bisa, sehingga engkau nanti bisa ketika berbicara meremehkan orang yang engkau tegur? Ataukah engkau mau marah tetapi kemarahanmu itu tepat pada porsinya? Firman yang saya baca tadi pagi itu mengingatkan saya, hari itu saya pikul salib. Sehingga saya tidak langsung marah, kehilangan kendali. Tetapi saya menenangkan diri dan ternyata siang harinya setelah makan siang kemudian saya selesaikan urusan itu. Dan saya menemukan bahwa ternyata ada jalan keluar yang jauh lebih baik. Saya tidak bisa bayangkan kalau pagi harinya saya marah-marah dan tanpa sadar kemudian saya meremehkan orang, merendahkan orang itu. Karena saya menganggap apa yang dia lakukan tidak becus, saudaraku. Kalau itu terjadi saya tidak tahu hasilnya bagaimana. Tetapi puji Tuhan pagi itu Yesus Roh Kudus berfirman mengajar saya untuk manusia yang sombong akan direndahkan oleh Allah. Dan ketika saya diingatkan itu, saudaraku, saya pikul salib menahan kemarahan saya. Pada akhirnya ternyata saya tahu hasilnya luar biasa. Beban itu ringan, saudara-saudaraku. Dan yang saya ingin sampaikan kalau berbicara tentang panggilan Tuhan sekarang, ada 3 level atau 3 tingkatan dari pemuritan itu, saudaraku. Dengan cepat saja tingkatan itu. Yang pertama, sebenarnya 3 ini adalah 3C. Yang pertama adalah curious, ingin tahu, level ingin tahu. Yohanes 6 ayat 2, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Orang banyak berbondong-bondong ingin melihat Yesus karena mujizatnya. Saudara-saudara, banyak orang bisa datang ke gereja, bisa datang kepada Yesus oleh karena berbagai macam keperluan. Tetapi bisa jadi itu semua hanya karena ingin dipuaskan kebutuhannya.
tipe atau level yang pertama dari proses pemuritan adalah curiosity, keingintahuan saudara-saudara. Saudara mungkin ingin tahu kenapa temanmu itu dia orang Kristen kok baik ya. Dan engkau mulai tertarik. Puji Tuhan, ketika engkau mulai tertarik, engkau sebenarnya mulai mendengar Yesus berbicara kepadamu, ikutlah aku saudara-saudara. Tetapi jangan hanya berhenti pada ingin tahu saja. Engkau harus belajar masuk lebih dalam lagi, naik lebih tinggi lagi, mendengarkan firman, mendekat kepada Yesus. Karena orang-orang yang tipe hanya ingin tahu dan berhenti di situ saja, orang-orang ini kebanyakan banyak bertanya, ingin tahu tentang kekristenan, tetapi kalau mereka tidak naik level, maka mereka hanya berhenti di situ saja. Karena mereka hanya ingin dipuaskan keingintahuan mereka, dipuaskan intelek mereka, dipuaskan kebutuhan mereka. Jangan hanya berhenti di situ. Level yang berikutnya adalah convince, yakin. Yohanes pasal 6 ayat 47 sampai ayat yang kemudian 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kemudian apa yang terjadi saudaraku? Orang-orang yang mereka mengikut Yesus ketika mendengar Yesus mengatakan bahwa kalau mereka ingin tetap hidup, mengalami hidup kekal, mereka harus makan roti yang Yesus berikan, makan daging dari Yesus. Dan ketika orang mendengar apa yang dikatakan Yesus, mereka tidak bisa terima. Ini adalah gelombang yang kedua, adalah orang-orang yang mulai yakin melihat mujizat Yesus dan percaya kepada Yesus. Setelah mendengar, mereka menerima kebenaran. Yesus menyatakan, akulah roti hidup. Demikian juga saudaraku. Ketika saudara mulai meyakini bahwa inilah Yesus, juru selamat yang saya cari. Saudara, jangan berhenti di sana saja. Kenapa? Karena berikutnya kemungkinan saudara akan menerima goncangan. Saudara akan menemukan goncangan. Kenapa? Karena kemudian orang-orang ini di dalam pasal 6 ayat 60 dalam Injil Yohanes dikatakan, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Akhirnya mereka mundur. Ada orang-orang yang sudah mengalami mujizat Tuhan, ada orang-orang yang sudah mendengar firman, meyakini firman, tetapi mundur saudara-saudara. Saudara, pemuritan, proses pemuritan, saudara tidak boleh, tidak bisa berhenti hanya belajar firman, tidak bisa hanya berhenti hanya ikut PA, pendalaman Alkitab, lalu saudara dipuaskan, saudara merasa yakin, saudara tidak bisa berhenti di sana saja. Saudara harus masuk yang ketiga, level ketiga, yaitu committed, saudara, berkomitmen. Dan ini hanya terjadi ketika Yesus menoleh, karena banyak orang yang mengundurkan diri, lalu Yesus menoleh kepada 12 muridnya. Yesus mengatakan dalam pasal 6 ayat 67 mengatakan, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Lalu Yesus bertanya kepada ke-12 pengikutnya, apakah kalian juga mau meninggalkan aku? Tuhan, kata Simon Petrus kepadanya, kepada siapa kami akan pergi? Perkataan Tuhan memberi hidup sejati dan kekal. Kami sudah percaya dan yakin bahwa Tuhanlah utusan suci dari Allah. Itu bahasa Indonesia sehari-hari. Mereka berkomitmen. Saudara, di dalam pemuritan, engkau harus masuk level berkomitmen. Orang yang menyerahkan diri,
No matter what, apapun yang terjadi. Sekalipun firman itu keras, firman itu menyinggung engkau, firman itu membuat engkau terluka. Tetapi kalau engkau murid Yesus, engkau tetap berkomitmen. Bahkan Yesus mengatakan, apakah kamu tidak mau pergi? Menarik, Yesus seolah ngusir mereka ini. Saudara, pernahkah saudara merasa terusir, saudara merasa tidak di welcome? Tetapi sesungguhnya karena hati kita lah yang terluka. Karena kitalah sedang bergumul antara menerapkan firman atau tidak. Tetapi di sanalah jalan pemuritan, saudara-saudara. Ketika engkau berketetapan hati untuk tetap berkomitmen, di sanalah engkau menjadi murid yang sejati. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semuanya, kita datang kepada Tuhan karena dunia ini diguncangkan oleh 12 murid dan murid-murid yang lain. Mereka adalah orang-orang yang berkomitmen. Mari saya mengundang para pemain musik maju ke depan. Saudara yang mendengar panggilan Yesus untuk ikut Dia, dan hari-hari ini engkau tidak sedang berada di dalam kelegaan. Jangan-jangan kuk yang kau pikul bukan kuk yang Yesus berikan. Engkau datang kepada Yesus, hampiri Dia. Sebab kuk yang Dia berikan itu ringan, saudaraku. Dan engkau sedang berada di level mana? Apakah engkau ada di level kurius, ingin tahu? Engkau hanya ingin dilayani. Engkau hanya ingin diperhatikan. Jangan berhenti di sana. Kalau engkau hanya sampai di sana, maka engkau akan, dan saya hanya menjadi bayi-bayi rohani. Engkau harus berani meyakini bahwa firman ini untuk saya. Maju, saudaraku. Maju. Dan ambil komitmen. Ambil komitmen. Temukan salibmu. Karena salib yang Tuhan berikan itu berbicara tentang misi Tuhan, tujuan Tuhan. Untuk itulah engkau diciptakan Tuhan di muka bumi ini. Seperti Yesus menemukan salibnya, dan salibnya dia harus bawa ke Golgota. Dan melalui salib yang di Golgota itu, Yesus telah menggenapi tujuan Bapanya. Demikian juga dalam hidupmu. Temukan salib yang Yesus berikan kepadamu, dan itu adalah salibmu. Temukan itu, saudaraku. Karena dari sanalah engkau akan menemukan tujuan Tuhan. Untuk apa engkau diciptakan. Saudara-saudara, mari kita nyanyikan satu pujian ini, saudaraku. Pujian In Christ Alone I place my trust, and I find my glory in the power of the cross. In every victory let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Hallelujah. Oh, in Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, in every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. Amen. Let it be said of me, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, Christ alone. Amen. I place, hallelujah. Jadilah murid Yesus yang sejati, yang menemukan salibmu, yang memikul beban yang Yesus berikan. Ambil waktu untuk engkau bertumbuh di dalam Dia. Berkomitmen, jangan mundur, tetap maju.
haleluya, haleluya. Masuk sambung dalam Kristus, dalam Kristus. Percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Oh, haleluya. Amin, 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 haleluya, 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 haleluya. Saudaraku, mungkin engkau sering bertanya, apa itu salib bagi saya? Sebenarnya engkau akan menemukan salibmu ketika engkau mendengar firman. Karena ketika engkau mendengar firman, firman itu bisa jadi menegur engkau. Firman itu bisa jadi mengingatkan engkau. Dan ketika engkau ditegur, diingatkan, maka engkau tahu bahwa harus ada sesuatu yang engkau pikul supaya engkau sampai kepada tujuan yang Tuhan mau. Bisa jadi salib itu adalah sifat-sifatmu. Bisa jadi salib itu adalah kesibukan kita. Dan firman itu menegur kita, mengingatkan kita. Lalu ketika kita fokus, ya Tuhan, aku mau menerima kuk yang kau berikan. Karena Yesus sudah berfirman, guru kita sudah berfirman. Maka ketika engkau berusaha untuk mengikuti perintah, taat kepadanya, berkomitmen, maka engkau sedang pikul salib. Dan justru ketika engkau pikul salib, jiwamu akan mengalami ketenangan, sukacita. Tetapi ketika engkau menjauhi salib Yesus, justru makin lama jiwamu tidak akan mengalami ketenangan. Itu yang sebenarnya Yesus maksudkan ketika dia mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada berapa banyak di antara engkau yang sedang mengalami beban berat? Ada berapa banyak di antara engkau yang sedang mengalami ketidaktenangan, kehilangan damai sejahtera? Engkau perlu datang kepada guru yang sejati. Dan izinkan firman itu bicara kepadamu, supaya engkau menemukan kuk yang baru yang Yesus berikan. Kalau itu engkau harus mengambil keputusan, engkau harus benar-benar menyerahkan, menanggalkan beban dan menerima kuk yang dari Yesus. Saya mau pastikan kuk yang dari Yesus itu akan membuat engkau mengalami kelegaan. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan engkau menolong kami menjadi murid Yesus yang sejati. Kalau kami ada di antara kami yang masih pada level curious, level yang ingin tahu, level yang menjadi utama adalah kebutuhannya, yang menjadi utama adalah keinginannya, yang menjadi utama adalah kepuasannya saja. Tuhan, engkau menolong kami, karena engkau mengasihi kami, untuk kami naik level lebih lagi kepada level convince, kami level yakin bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup seperti yang Yesus katakan. Dan ketika kami meyakini firman-Mu, kami harus masuk kepada level berkomitmen, committed ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa apabila ada di antara para pendengar yang mereka sedang bergumul di dalam level committed ini, mengapa mereka justru sedang mengalami banyak masalah, mereka seperti memikul beban berat. Yesus, Engkau hadir dalam hidup mereka untuk mereka mengalami kelepasan di dalam Engkau. Belajar serahkan beban itu kepada Dia, memikul beban bersama dengan Dia, dan temukan salib-Mu yang sesungguhnya. Bagi Paulus, salib yang dia pikul sesungguhnya adalah dia mengatakan,
bahwa kebanggaan masa lalunya itu adalah salibnya. Dia sebagai seorang Farisi, seorang yang terpelajar di dalam Taurat Tuhan, itu adalah salibnya. Tetapi ketika dia menemukan Kristus, dia mengatakan, ketika dia memikulnya menjadi ringan dengan mengatakan, semua itu kuanggap sampah, saudara. Temukan salibmu, sesuatu yang sebenarnya membuat engkau tidak tenang, membuat engkau seperti berada di antara persimpangan jalan terus menerus. Engkau harus ambil keputusan berkomitmen untuk menerima beban yang baru dari Tuhan. Berkomitmen untuk menerima beban, karena pada akhirnya engkau pasti menerima kelegaan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau jadilah guru bagi kami Tuhan. Guru di dalam kehidupan kami, guru di dalam memikul salib kami. Jadilah guru di dalam berbuah-buah di dalam Engkau. Jadilah guru untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dan ketika kami melihat Engkau sebagai guru kami, ajar kami juga untuk menolong saudara-saudara yang lain, untuk mereka belajar, dimuridkan oleh Engkau melalui kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kami mau meresponi panggilan-Mu untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Saudaraku, kita akan masuk di dalam kegiatan-kegiatan selama 1 pekan ini. Hari Selasa, saudaraku, akan ada IG Live jam 8 malam di SIF SBY, di Instagram SIF SBY. Saudara boleh klik ketika nanti live. Siapkan pertanyaan untuk kita bisa bersama-sama di dalam proses pemuridan. Kita akan belajar bersama-sama. Dan hari Kamis kita akan ada KTB di KTB Barat 1, KTB Barat 2, KTB Barat 3 dan KTB Timur. Join bersama dengan komunitasmu untuk engkau mengambil ketetapan. Kalau engkau harus pikul salib untuk join, terimalah itu. Karena dengannya engkau akan menerima kelegaan. Dan buat saudara-saudara yang telah memberikan persembahan persepuluhan di bulan Oktober, saya mengucapkan terima kasih buat kesetiaanmu. Engkau belajar memikul beban kuk yang Yesus berikan. Ketika engkau belajar memberi, pemberian adalah satu keputusan hati kita. Kalau pemberian itu hanya karena peraturan, kita tidak akan mengalami sukacita, saudaraku. Tapi kalau engkau memberi dari hatimu, engkau akan mengalami sukacita. Dan bukan hanya sukacita, kelegaan. Dan engkau akan menerima kuk yang baru. Di sanalah kita belajar pemuridan di dalam memberi. Dan ketika engkau belajar memberi, saya persilahkan engkau belajar memberi di nomor rekening yang ada di bawah ini, baik persembahan atau persepuluhan. Dan Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita. Kita akan menyerahkan seluruh hari ini dan sepanjang minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih yang sudah bergabung di ibadah SIF House of Restoration. Kiranya pelayanan kami menjadi berkat buat saudara-saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami menjadi murid-Mu yang sejati. Menjadi murid Yesus. Kalau kami seringkali diombang-ambingkan perasaan kami, kepuasan kami, mungkinkah kami sedang berada di dalam level ingin tahu saja. Karena yang mendrive kami, mendorong kami, semata-mata adalah kepuasan kami. Tetapi Tuhan, kalau Tuhan mulai membawa kami masuk level yang berikutnya, di mana kami semakin yakin kepada Engkau, semakin yakin kepada rencanamu, tetapi justru firman-Mu berbicara kepada kami makin keras. Ajar kami Tuhan, seperti para murid-murid yang mengatakan, ketika Yesus mengatakan kepada mereka, apakah engkau mau tidak meninggalkan aku? Justru mereka mengatakan, kami tidak ada tempat untuk pergi selain kepada Engkau saja.
Benar Tuhan, tidak ada tempat yang lain yang bisa membawa kami kepada keselamatan dan surga yang kekal. Itu sebabnya sekalipun firman itu keras kepada kami, menegur kami, mengingatkan kami, bahkan menelanjangi kami Tuhan. Tuhan, kami mau tetap belajar untuk tetap setia, menjadi murid yang berkomitmen ya Tuhan. Karena hanya murid yang berkomitmen yang sanggup mengubahkan dunia ini. Murid yang berkomitmen menyebabkan mereka tidak memiliki ketakutan sama sekali, sekalipun mereka diperhadapkan kepada maut. Karena bagi mereka maut hanyalah pintu untuk menikmati kekekalan. Oh, luar biasa Tuhan. Buat setiap jemaat SAF menjadi murid-murid yang berkomitmen ya Tuhan. Buat kami menjadi murid yang berkomitmen ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera, dan memberikan engkau kekuatan yang baru, memberkati engkau di dalam setiap apa yang sedang kau kerjakan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubunganmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah anak-anakmu, dan diberkatilah studimu, dan terutama diberkatilah kerinduanmu untuk terus menjadi murid Yesus yang sejati, terus setia di dalam proses pemuritan, level demi level, sehingga engkau semakin serupa dengan Yesus, guru yang sejati itu. Dan kiranya damai sejahtera Allah dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai engkau dan saya sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua murid-murid yang sejati. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Happy Sunday. God bless you all. Haleluya.